warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesar Fadriansah dengan NRP 5213100179. Saya akan mempresentasikan mengenai materi audit, manajemen sistem dan infrastruktur. Manajemen sistem dan infrastruktur terdapat pada tahap ketiga dari proses audit. Manajemen sistem dan infrastruktur bertujuan untuk menjabarkan kode etik audit, menerangkan peran auditor TI, serta mengemukakan stakeholder audit TI. Pembahasan pada materi manajemen sistem dan infrastruktur ini dilingkupi oleh keempat pembahasan, yaitu manajemen dan portofolio program, manajemen proyek, application development, serta infrastruktur manajemen. Yang pertama adalah manajemen atau portofolio program. Sebelumnya, apakah pengertian dari application portfolio management? Application portfolio management adalah sebuah strategi atau cara perusahaan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam kelompok tertentu agar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sesuai dengan core business dari perusahaan itu sendiri, atau biasanya itu disebut oleh business driven company. Lalu ada tujuan dari manajemen portofolio atau manajemen program. Pertama adalah maximize resource, yaitu mengelola budget, sumber daya, kebutuhan, dan juga perencanaan secara maksimal untuk kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya adalah true cost analysis, yaitu mengungkap biaya sebenarnya dari pertahanan dan investasi yang berada dalam aplikasi yang dibuat. Yang terakhir adalah rationalization, atau menyelaraskan aplikasi dengan objektif dan tujuan bisnis untuk menentukan bagian mana yang perlu di-outsource, retire, atau di-maintain menggunakan informasi yang real-time untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah project management. Pada project management ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan manajemen pada proyek. Pertama di sini adalah struktur organisasi proyek. Pada struktur organisasi proyek terdapat 3 struktur yang paling penting untuk menjalankan sebuah manajemen proyek, yaitu adalah steering committee, organizing committee, serta manajer proyek. Di bawah ketiga struktur tersebut terdapat fungsional-fungsional yang membawahi dari manajemen proyek tersebut. Selanjutnya adalah elemen-elemen dalam manajemen proyek. Adalah lingkungan proyek, tujuan proyek, budaya dan komunikasi dalam proyek, serta peran dan tanggung jawab kelompok dan individu. Keempat elemen ini sangat penting untuk mencapai tujuan dari proyek itu sendiri. Batasan dari proyek. Ketiga hal yang terdapat di gambar ini merupakan 3 faktor yang sangat penting dalam manajemen proyek, yaitu adalah scope goal, cost goal, serta time goal. Goal oriented dengan mempertimbangkan scope, cost, time, dan quality. Kualitas proyek dipengaruhi oleh 3 faktor di atas. Yang ketiga adalah application development. Pada application development terdapat project life cycle atau siklus dari proyek yang kita buat. Project life cycle ini biasanya disusun oleh initiation, planning, execution, monitoring, and controlling, serta closing. Ini merupakan fase-fase yang terdapat dalam pembuatan sebuah proyek. Selanjutnya adalah project knowledge area. Di sini terdapat beberapa faktor yang menggarisbawahi dari project management knowledge area ini sendiri, yaitu adalah scope, time, cost, quality, communication, risk, human resource, procurement, stakeholder, serta integration. Dari beberapa faktor ini akan membentuk sebuah proyek yang sempurna, dimulai dari scope sampai dengan integration. Alternatif metode pengembangan, terdapat beberapa komponen yang merupakan tahapan dari alternatif metode pengembangan. Selain project life cycle, terdapat data oriented system development, object oriented system development, component based development, web based application development, re-engineering,
serta reverse engineering. Yang keempat adalah infrastruktur manajemen. Ini merupakan tahapan pengadaan dari infrastruktur. Jadi untuk melakukan pengadaan infrastruktur, terdapat requirement definition, hal yang pertama, yaitu pendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang terdapat untuk melakukan pengadaan infrastruktur. Setelah itu adalah vendor management. Jadi di sini kita melakukan manajemen untuk vendor-vendor yang akan dihubungi untuk pengadaan ini. Selanjutnya adalah configuration and design. Jadi di tahapan ketiga ini juga dapat melakukan change management atau perubahan dari desain-desain yang telah dibentuk pada requirement definition sebelumnya. Selanjutnya adalah integration and migration. Di sini kita mengintegrasi data-data yang kita butuhkan untuk melakukan pengadaan dan serta dimigrasikan untuk IT infrastruktur. Selanjutnya adalah qualification and testing. Di sini kita melakukan kualifikasi juga pengujian dari tahap-tahapan yang kita sebelumnya lakukan. Selanjutnya adalah pilot and implement. Jadi setelah kita melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, kita pada tahap ke-6 ini akan melakukan implementasi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah business process re-engineering. Terdapat beberapa tahap dalam BPR. Yang pertama adalah develop vision and objective. Di sini kita melakukan pembuatan visi dan juga objektif atau tujuan utama dari proses BPR ini. Selanjutnya adalah understand existing process atau mengerti keadaan sekarang. Selanjutnya adalah identify process for redesign. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu proses mana yang akan kita lakukan redesign. Setelah itu baru kita melakukan identifikasi pada change levers. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi pada proses-proses yang baru untuk proses BPR ini. Tahap ke-6 adalah membuat proses operasional yang baru dari hal yang telah kita implementasikan pada tahap sebelumnya. Tahap ke-7 adalah evaluasi proses-proses yang baru kita buat tadi agar proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya adalah ongoing continuous improvement. Jadi di sini terdapat beberapa tahapan untuk mempertahankan dan juga meningkatkan keberlangsungan bisnis dari bisnis proses reengineering ini. Selanjutnya adalah audit manajemen, pengadaan dan peliharaan. Pada audit manajemen, pengadaan dan peliharaan ini terdapat beberapa tahapan, yaitu manajemen proyek, studi kelayakan, pendefinisian kebutuhan, proses pengadaan software, detail pengembang dan desain, testing, serta tahapan implementasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.